kembali lagi ke segmen Executive Insight. Saat ini saya reporter konten Lydia Tessa sedang bersama Ibu Melfrida Gultom, salah satu direktur di DBS Indonesia. Selamat siang Ibu, apa Selamat, kabar? iya, selamat siang Mbak Lydia. Iya. Iya. Panggil saya Pepi Oh aja iya betul, gitu. Nah, Bu Melfrida bisa dipanggil Pepi ya iya, berarti, iya, Bu iya. Pepi. Iya. Oke, hari ini karena kita di segmen Executive Insight, kita mau bicara soal perjalanan karirnya Bu Pepi. Iya, Nah, mungkin boleh diceritain nih Bu, awal Ibu kan berarti kalau seriset saya Ibu udah ada di industri ini sejak tahun 1997, bener nggak Bu? betul 1997. Itu saya belum lahir bahkan. Udah lama sekali Iya, ternyata kamu sepak masih muda terjangnya. banget 97. Iya, jadi Iya. kira-kira udah lebih hampir Saya total bekerja di perbankan itu 30 tahun ya 30 mesti. tahun. Jadi saya start dari 97, kemudian saya masuk ke salah satu foreign bank. Kemudian dari situ dari 97 sampai tahun 2012. Kemudian saya baru pindah ke DBS dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Jadi total 15 setengah sama 14 tahun ya, hampir 30 tahun 20 gitu, tahun. hampir 30 tahun. Itu berarti selama ini biasanya emang di foreign bank atau sempat juga sih di lokal? Jadi saya itu bekerja di 2 company aja. Jadi yang pertama itu adalah foreign bank juga gitu ya, saya dulu bekerja di, bank HSBC Itu pas ya. mulai di jabatan apa Bu? Saya mulai itu dari, jabatan junior admin gitu ya. Jadi, Dari bawah ya Bu? ya jadi benar-benar dari, mulai karir saya dari bawah di unit operation gitu ya, unit operation dan kemudian, operation and service. Jadi di situ saya, kemudian sekitar 3-4 tahun setelah itu saya pindah menjadi frontliner. Waktu itu juga sempat saya sebagai teller. Kemudian setelah itu, atasan saya melihat bahwa, saya lumayan, engaging gitu sama klien yang datang gitu ya. Jadi, sehingga dari situ, saya bisa memberikan banyak referral gitu ya, baik itu untuk menjadi nasabah prioritas di bank itu, dulu namanya itu Premier gitu. Kemudian, dia melihat bahwa, oh saya punya talenta gitu ya, ya udah dia pindahkan saya menjadi customer service. Setelah itu dimulailah saya customer service, kemudian jadi, team leader, kemudian jadi manager di acquisition team, kemudian jadi relationship manager, kemudian jadi branch manager, sampai dengan region head, kemudian region head di tahun 2012 saya berhenti, saya pindah ke DBS sebagai region head. Nah di situ dari tahun 2012 kemudian sampai tahun 2014 saya diberi kepercayaan di tahun 2014 itu sebagai head distribution di DBS. Berlanjut sampai dengan 2022. Nah kemudian 2022 saya diberi kesempatan untuk belajar ke Singapura selama 1 tahun. Tahun 2023 saya kembali sebagai Deputy Consumer Banking Director. 2024 saya penunjukan secara resmi ya menjadi Direktur Consumer Banking gitu. Berarti benar-benar bertahap dan udah melalui banyak banget jabatan dulu ya Bu sebelumnya di bawah. Tapi mostly itu client facing gitu. Jadi enaknya tuh sebenarnya menurut saya tuh penting gitu. Saya ngelihat itu bahwa kita apalagi di consumer ya, pegang posisi client facing gitu, antara itu jadi relationship manager, can be branch manager gitu. Karena dengan demikian kita banyak mendapatkan feedback ya secara langsung dari customer. Jadi kita bisa memperbaiki diri lagi supaya menjadi lebih baik, baik dari sisi customer experience, dari inovasi produk kita, kemudian solusi secara platform gitu ya, dan kemudian skill set dari relationship manager kita gitu. Jadi itu sih yang saya rasa memperkaya knowledge saya dan talenta saya dan skill saya gitu. Jadi produk dan layanannya juga lebih relevan buat nasabah ya Bu? Betul, jadi kita juga bisa mendengarkan keluh kesahnya mereka juga, feedback ya lebih, yang penting tuh kita bisa dapat feedback secara langsung gitu. Kadang-kadang kan kita merasa bahwa oh kalau kita cuma ngelihatnya dari atas aja gitu ya, oh kayak semuanya baik-baik aja gitu ya, semua indikatornya baik-baik aja. Tapi sebenarnya kalau kita dengerin voice of customer, itu kita bisa melakukan sesuatu yang relevan gitu dan sehingga mereka juga grateful terhadap itu dan makin trust sama kita gitu sih. Jadi kayak gitu ya Bu cara menjaga hubungan sama nasabah. Iya. Tapi dari 30 tahun di industri yang sama belum pernah berubah. Ini sebenarnya apakah ini memang cita-cita Ibu atau gimana?
Kalau cita-cita tuh ya nggak tahu ya, kan waktu kecil tuh kita suka cita-cita kayaknya berubah-ubah Iya. ya. Waktu SD itu saya ngeliat, oh ya mau jadi insinyur pertanian gitu, nggak ngerti Oh. kenapa. Padahal saya kan lahirnya di Riau ya, jadi Oh. saya lahir di Kota Pekanbaru, ada Ah. salah satu kayak kota kecamatannya namanya Rumbai gitu. Terus waktu di situ juga saya kan Riau itu kita minyak ya waktu Iya, itu. Jadi iya. bingung juga kenapa saya juga pengen jadi Pertanian. insinyur pertanian. Terus habis itu pengen jadi ekonom gitu kan. Oh. Terus saya setelah dari TK sampai dengan SMA di Pekanbaru, saya ke Jakarta, ke Jakarta di Universitas Indonesia saya sekolah kuliahnya. Di situ saya masuk bagian accounting gitu. Jadi udah pengennya tuh, oh saya bakal kerja di KAP, kantor akuntan publik gitu kan. Oh. Kayaknya fancy banget zaman itu tuh tahun 97 kan kamu baru lahir tuh ya. Itu kita terkenal tuh the big five tuh, PwC, EY, wah. Pokoknya semua yang lulusan akuntansi itu kepengennya tuh masuk one of the big five gitu. Nah saya masuk ke bank, terus udah gitu totally different gitu. Karena kan saya bagian di junior operation lah gitu ya. Jadi kok malah jadi beda gitu ya kan. Sementara kan accounting itu yang dipelajari. Jadi kalau di teman-teman saya tuh di KAP itu wah udahlah ngaudit, terus kerjanya fancy lah gitu ya, fancy, terus Formal banget gitu. iya keren-keren gitu. Jadi saya memulai karir saya dari bawah gitu. Tapi ya puji Tuhan saya banyak belajar karena dirotasi gitu. Itu juga dirotasi, dan satu hal yang membuat saya rasa saya disiapkan gitu ya adalah ya tadi saya berhubungan langsung dengan customer gitu. Jadi skill saya bagaimana bisa berkomunikasi dengan yang baik, bisa berinteraksi dengan baik gitu, dan bisa punya bisa build trust gitu. Karena kalau customer juga kita nggak bisa berinteraksi dengan baik, how customer juga bisa trust kita gitu. Nah itu yang saya rasa dari situ mereka makin percaya sama saya, makin percaya, sehingga mereka ya makin banyak portfolio saya gitu, baik sebagai customer base saya maupun secara AUM yang saya manage, portfolionya menjadi bertumbuh gitu. Itu sih gitu. Tadi kan sebenarnya tadinya berarti mau jadi akuntan, terus akhirnya terjun ke industri banking, itu kenapa Bu pilihannya saat itu? Iya, waktu itu juga jadi pas waktu masuk ke HSBC, at the same time saya dapat tawaran juga di salah satu kantor akuntan publik. Dulu itu kan kalau di ekonomi itu dosen-dosen saya tuh banyak yang punya kantor akuntan publik, jadi mereka punya perusahaan kantor akuntan publik sendiri. Nah terus pas waktu itu ada tawaran juga gitu. Tapi saya pikir saya udah masuk gitu ya. Jadi ya udah deh, kita lihat dulu. Lama-lama lihat dulu. Saya punya satu filosofi gitu. Menurut saya gini, selama saya bekerja di satu company ya, saya diapresiasi. Apresiasi itu bukan hanya soal monetary ya, tapi apresiasi diberikan kesempatan untuk berpindah unit ya, role-nya bisa role yang baru, kemudian saya dilengkapi dengan training, infrastruktur dan sistem yang bagus. Gitu saya merasa bahwa saya akan selama apresiasi itu ada, saya akan bisa tetap maju gitu. Jadi instead of saya pindah-pindah gitu, saya rasa selama saya bisa, tentu saja kita harus selalu untuk memperbaiki ya, mengimprove diri kita gitu ya, sehingga apresiasi itu datang dengan sendirinya. Jadi saya suka bilang kalau saya nggak bekerja dengan baik, kalau saya bekerja dengan baik gitu ya, saya pasti akan diapresiasi di sini ataupun di luar sana gitu. Apabila company itu tidak mengapresiasi. Tapi kalau saya tidak bekerja dengan baik itu saya benar-benar tidak mengeluarkan gitu ya, atau tidak benar-benar mengekspresikan, tidak menggunakan maksimal semua infrastruktur yang ada gitu, kesempatan yang ada gitu. Jadi itu adalah tanggung jawab saya, bagaimana saya harus memajukan diri saya sendiri juga gitu. Oke. Ibu berarti selama puluhan tahun ya bisa dibilang ada di industri ini kan udah 30 tahun ya. udah Bisa dibilang ya. sedikit. 30 tahun ya. Berarti kan Ibu udah sempat ada di beberapa posisi yang posisinya itu adalah sebagai leader. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu sendiri sebenarnya leadership itu tuh seperti apa sih yang Ibu terapkan selama ini, dan ada nggak sih Ibu sosok yang kira-kira Ibu jadikan panutan sebagai leader gitu? Oh, kalau ditanya panutan tuh sebenarnya banyak ya. Menurut saya sih menurut saya sebagai leader itu kita nggak bisa punya satu
satu cara aja gitu ya. Jadi kita harus bisa juga punya agility untuk mengimplementasikan cara-caranya seperti apa tergantung dari kondisi masing-masing gitu ya. Tergantung. Tapi satu hal yang menurut saya satu itu adalah yang penting adalah authenticity juga gitu ya. Karena kalau kita sebagai leader, menurut saya kita nggak bisa juga selalu perfect gitu. Misalnya keadaan selalu baik-baik saja, enggak. Jadi I think kita juga mesti show ke teman-teman gitu ya, kepada tim bahwa di saat memang kita butuh bantuan, kita bilang kita butuh bantuan untuk bareng-bareng. Di saat memang kondisi lagi punya challenge, ya kita sama-sama keluar dari sini, apa yang harus kita lakukan, kita rembukan bareng-bareng. Jadi saya lebih pada filosofi yang satu, authenticity itu, terus kemudian kita tuh hadir itu sebagai leader adalah to serve others. Ya, to serve others. Jadi menurut saya leader is beda dengan manager gitu. Saya nggak cuma mau managing aja gitu ya, supaya managing si A, si B, unit A, B, kemudian saya bisa kasih report yang baik gitu. Tapi saya merasa saya harus punya impact gitu. Impact itu adalah saya pengen anak-anak saya, tim saya itu bisa jadi maju gitu, bisa jadi maju, bisa menjadi lebih baik, bisa meskipun mereka nggak di company yang sama, tapi begitu mereka keluar, mereka punya kredibilitas yang bagus, integritas yang bagus, karirnya bisa bagus gitu. Itu sih menurut saya value yang saya junjung gitu ya. Jadi authenticity, kemudian kita datang itu untuk to serve others, terus kita harus punya humility juga gitu. Seperti hanya waktu saya ke Singapura, saya ditempatkan ke unit yang saya sama sekali belum, karena kan harus belajar gitu ya. Jadi ya kita memang bilang bahwa saya nggak tahu gimana caranya ajarin gitu. Jangan malu untuk bertanya gitu, karena semua orang tahu kok, nggak ada orang yang tahu semua gitu, 100% gitu. Kalau cuma tahu semua, dan kenapa butuh organisasi gitu kan? Kita kan bukan organisasi yang cuma berjalan dengan sendirinya gitu. Berarti Ibu lebih sebagai pemimpin juga lebih menghargai mungkin tim yang memang terbuka kalau memang butuh bantuan, kalau nggak tahu gitu. Iya, jadi kalau nggak tahu, karena nanti kalau saya jaga jarak gitu ya, kita harus nanti kalau saya jaga jarak, dia nggak mau kasih tahu saya gitu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal misalnya jadi nggak tahu masalah, dia lagi ada masalah, kemudian ada sesuatu yang ada risk, atau dia mungkin dapat tawaran di tempat lain gitu. Kita kan pengen juga punya tim yang loyal, yang lama gitu, supaya kalau semakin lama, apalagi kita managing portfolio nasabah. Nasabah tuh selalu nggak seneng kalau RM-nya ganti-ganti gitu, RM-nya ganti-ganti gitu. Baru juga mau percaya, ternyata Lydia-nya udah cabut, ganti orang yang baru gitu. Kan orang tuh perlu adaptasi ya, betul, untuk bisa mengenal dengan baik gitu. Oke. Ini sih Bu, tadi agak ada yang terlewat. Ibu kira-kira dari background keluarga tuh apakah baru Ibu yang di industri banking atau sebenarnya udah ada gitu? Saya anak pertama dari 5 bersaudara gitu ya. Jadi saya anak pertama, kemudian adik saya ada satu juga di bank asing. Jadi kita berdua di bank gitu, sama-sama di bank asing, dan kebetulan juga dia di salah satu bank dari Singapura juga. Kemudian yang lain tuh enggak, industrinya beda-beda gitu. Jadi ya menjadi anak pertama itu punya ininya sendiri ya, punya pasti kebaikannya sendiri gitu ya, punya keunikannya sendiri gitu. Karena apalagi orang tua saya kan selalu bilang bahwa kalau anak pertama itu harus bisa tunjukkan gitu, jadi panutan gitu. Nah kalau kita di sekolah yang sama gitu, kebetulan kan kalau di Pekanbaru kita sekolahnya sama tuh, dari TK sampai SMA. Jadi buat mereka tuh juga kayak, saya pikir-pikir benar juga ya orang tua saya. Jadi kayak ada brandingnya gitu. Jadi pada saat saya udah selesai, udah tamat SMA, jadi siapa si Lydia, adiknya Pepi gitu. Jadi semua udah tahu gitu. Nah, imagine kalau saya terkenal anak bandel, di sekolah nggak bagus gitu, yang ngelawan guru, pasti gurunya sama, nih pasti ini anak bandel nih, keluarganya satu keluarga sama nih ntar gitu. Berarti Ibu dari dulu tuh memang sudah terbiasa untuk harus meninggalkan kesan baik sama orang lain gitu ya Bu? Iya, pengennya gitu ya, karena anyway, mesti kita kan professional work itu kan sampai ada tahunnya gitu ya, maksud saya ya gitu. Setelah selesai juga kita berkarir gitu, kita akan kembali kepada komunitas kita. Nah kita, menurut saya kalau kita ibaratnya tuh, saya percaya tuh apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau kamu baik itu pasti kamu juga setelah pensiun, setelah karir kamu selesai gitu, kamu akan juga dikelilingi dengan orang-orang yang baik gitu. Oke.
balik lagi nih Bu ke kepemimpinan Ibu. Selama Mm-mm. ini ada nggak sih Bu momen atau tantangan yang kira-kira sangat berat dan ternyata berhasil dilewati gitu? Ada momen yang unik gitu Iya. yang jadi wah ini nih cerita karir saya gitu. Sebenarnya kalau kalau setiap ini ya saya rasa tuh tiap fase gitu saya pindah ke unit yang baru itu ada Ada tantangannya aja. masing-masing gitu ya. Tapi saya ingat waktu saya tuh jadi region head ya. Waktu itu kita merubah KPI. Jadi saya waktu jadi bukan yang di sekarang ya di company sebelumnya. Jadi merubah KPI dan dari perubahan KPI itu sangat drastis gitu sehingga kayak ada beberapa gitu RM yang jadi pelopor udah cabut gitu. Jadi saya tuh instead of jadi contoh nih 30 orang gitu RM saya tuh 20-nya cabut gitu. 20-nya resign dan at that time itu memang kan situasi kompetisi tuh sangat tough banget gitu. Jadi bank asing juga bagus, bank-bank lokal juga masih mulai bertumbuh wealth managementnya gitu. Terlebih bank asing karena masih ibaratnya kayak perlombaannya cepet gitu. Jadi saling mengikuti gitu ya. Terus kemudian hilang gitu 20 orang. Wah, itu cuma tinggal 10. Terus udah gitu ada yang bilang bahwa oh ya cabut terus mereka ngajak-ngajak lah biasa kan kayak gitu ya. Jadi kayak simpatisan gitu cabut. Nah, itu tuh yang menurut saya tuh yang sampai sekarang tuh saya bersyukur. Kenapa? Karena bukan saya bersyukur terhadap, saya bersyukur waktu itu saya tetap kokoh gitu ya. Saya bersyukur kayak masih ada support system yang ada bertahan gitu ya. Meskipun saya di challenge gitu, mereka karena biasa kan RMO saya nggak suka, saya nggak setuju apa segala macam. Tapi kan kita as a leader, kita kan mesti bisa mengkomunikasikan why changes itu happen gitu ya. Karena I believe itu nggak ada yang namanya permanen. Yang namanya permanen itu udah pasti perubahan gitu ya. Ya jadi mereka harus menerima dan karena itu adalah kita sebagai employee, kita sebagai citizen dari company itu, kita harus mendukung gitu perubahan itu gitu. Jadi saya juga nggak mau kelihatan bahwa oh weak gitu. Oh jadi kita harus solid, kita harus yakin bahwa perubahan itu membawa ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi itu satu kenangan yang menurut saya tuh men-shape saya punya juga leadership ya, maturity-nya gitu. Itu tadi mungkin tantangannya ya Bu, tapi sejauh ini nih setelah di jabatan Ibu berarti sekarang udah berapa lama jadi consumer? Saya dari tahun 2004, jadi 2,5 tahun ya. Ya sekitar 2 tahun. Ya. Selama di bawah kepemimpinan Ibu nih gimana sih pencapaiannya Bu di DBS ini? Pencapaiannya kalau kita lihat 2 tahun ke belakang bahkan 2024 itu ya sebelum 2023 juga I think for consumer banking ya kita tuh especially saya bedakan dulu dan jadi di dalam consumer banking itu kita ada pilar wealth management gitu ya. Nah sesi kali ini adalah salah satu inisiatif yang kita lakukan untuk memperkuat gitu ya, memperkuat pondasi kita, branding kita gitu ya, solidify our position di wealth management gitu. Jadi sepanjang tahun dari 2024 sampai dengan sekarang itu CAGR kita bertumbuh itu di atas 10% gitu ya. Kemudian kita juga ngelihat bahwa pertumbuhan jumlah nasabah, pertumbuhan AUM, bahkan tadi juga kita ada media gathering ya di mana pertumbuhan income kita 34% gitu. Jadi sepanjang tahun 2024, 2025 ke sekarang ini itu bertumbuhnya tuh double digit terus gitu Mbak Lydia. Jadi bertumbuh double digit. Nah, khusus untuk Treasures Private Client itu adalah satu pilar kita karena tadi wealth management yang dimana saya rasa karena kita setting up-nya benar-benar serius dari tahun 2018 ya. Pada saat kita integrasi dengan ANZ itu kita bisa membuahkan hasil RM yang lebih berkualitas gitu ya. Dan orang-orang yang menurut saya tadi nimbleness, agility itu tapi jadi kita kan kalau dengan adanya semacam segala situasi bagaimana kita bertransformasi gitu ya mengikuti perubahan itu akan men-shape kita punya maturity gitu ya atau kayak kokoh tahu kan kayak bisa teguh gitu meskipun situasi itu
lebih sulit gitu dibandingin tahun sebelumnya gitu. Jadi itulah yang saya proud of kepada teamwork gitu. Jadi saya nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Itu saya proud dengan kerjasama dengan teman-teman dari consumer banking, baik dari wealth management maupun kita dari consumer finance. Kita juga punya unit kartu kredit gitu ya. Namun sekarang kita mau kombinasikan kartu kredit kita menjadi proposition bagian dari wealth management. Bukan menjadi bagian karena kamu cross sell ke kartu kredit, tapi jadi satu. Jadi begitu nasabah on board gitu langsung jadi satu dengan punya kartu kredit gitu. Oke. Itu juga capaian-capaian ini juga hasil dari melewati tantangan-tantangan yang sebelumnya ya Bu? Iya, puji Tuhan karena again kita nggak sendiri ya, kita juga saya lihat DBS itu punya value yang bagus, punya culture yang bagus gitu. Kita juga value-nya ada psychological safety, karena kan kalau ngelihat milenial, Gen Z sekarang itu kan mereka lebih ekspresif kan gitu, lebih ekspresif. Jadi bagaimana juga kita punya working environment yang buat mereka bisa ideal atau safe untuk mereka, safe space untuk mereka sharing, untuk mereka keluarkan concernnya gitu. Psychological safety, kita juga mengembrace courageous conversation. Itu tadi, jadi saya rasa again sebagai leader kita harus punya humility bahwa kita harus humility untuk bisa meng-embed courageous conversation, karena kita nggak selalu dalam kondisi yang selalu perfect, selalu ideal gitu. Betul. Sebagai pemimpin wanita, pernah nggak sih Bu karena merasakan ada entah itu pandangan yang kira-kira apakah dia mampu nih sebagai wanita kayak gitu pernah nggak sih Bu? Kalau saya rasa sih DBS itu enggak begitu ya. Saya merasakan value enggak punya tantangan gitu, bahwa maksudnya tantangan beda, semua orang punya tantangan, tapi tidak ada pemisahan gitu berdasarkan gender gitu ya, atau tantangan yang karena kamu perempuan. Tapi saya harus mengakui bahwa memang kita itu perempuan itu banyak yang dituntut dari perempuan gitu. Kita harus punya karena gini, ekspektasi sebagai perempuan adalah kita mesti punya welas asih gitu kan ya. Di saat yang sama kita mesti tegas gitu. Kalau misalnya coba laki-laki tegas aja gitu, Kak, bisa cuek gitu, nggak usah punya compassion gitu. Mungkin orang aman-aman aja, tapi di saat yang sama tuntutan publik itu perempuan tuh harus bisa punya pengertian. Tapi di saat punya pengertian harus bisa juga punya ekspresif dalam komunikasi, harus bisa tegas, harus nggak bisa ada goyang sedikit atau kelihatannya tuh bahwa karena ada favoritism lah, atau misalnya karena orang ini baik gitu terus kita jadi ikutan baik gitu ya. Karena itu tuh yang saya rasa tuh buat perempuan tuh bagaimana kita tuh punya mental kayak laki-laki gitu ya kan, mental tapi terus at the same time tuh punya compassion kayak seorang ibu, kayak seorang ibu lah terlebih ya gitu, kayak seorang temen gitu. Jadi kita saya rasa sebagai perempuan justru kalau kita udah bisa membawa diri kita dengan baik, I think kita selalu akan bisa direcognize sebagai sosok leader yang strong gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Ibu, kalau misalkan lagi waktu luang, apa sih kegiatannya Bu? Hobi atau yang apakah ada yang lagi ditekuni, olahraga atau apa gitu Bu? Jadi saya mengenal lucunya gini nih, karena kan sebagai director consumer banking gitu ya katanya ya. Terus saya ngeliat bahwa kayaknya saya harus bisa menguasai satu olahraga ini nih, karena cowok-cowok kayaknya tuh senang banget main golf. Kayaknya golf tuh kan banyak laki yang lebih main gitu nih. Wah, kayaknya saya harus kalau bisa mau bisa lebih engaging sama klien gitu ya, sama networking gitu ya, saya rasa saya harus belajar nih golfnya. Jadi saya tekunin lah itu tahun 2024. Tapi the beauty of golf itu adalah belum tentu the longer kita belajar terus gitu kita coaching, kita driving, itu bahkan lebih jago enggak juga. Jadi sempat ini mau diterusin apa enggak gitu ya, diterusin, tapi kayaknya nggak tahu, saya ngeliat bahwa belum banyak ya pemain golf perempuan gitu ya. Jadi uniknya kalau kita mainnya satu flight sama cowok, jadi pukulannya nggak jauh, saya sendiri, yang lain jauh kan, 3 cowok kan kenceng. Nah itu tuh gimana tuh, jadi akhirnya kita bermain tuh jadi pairing gitu, ngambil yang paling jauh gitu. Jadi makin seru sih. Jadi the more saya
penasaran, ternyata saya tanya teman-teman yang lain, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang emang lebih udah dari 10 tahun, ada karena pengalaman. my predecessor tuh jago banget gitu golfnya. Jadi memang takes time, longer than main paddle gitu misalnya, longer than main tennis gitu, longer than main yang lain gitu, misalnya kayak saya juga yoga, saya juga pilates, kan makin belajar kan makin fasih gitu ya, makin paham, makin fleksibel gitu. Kalau ini golf kayaknya beda itulah. ya. Jadi kayaknya mesti banyak sabar gitu. Berarti Ibu olahraga ya banyak ya? Iya, karena kayaknya tuh kalau saya ngerasa di Sabtu Minggu tuh bener-bener harus dialokasikan ya untuk olahraga sama family time gitu. Dan bener kayaknya yang kalau saya lihat suka scrolling di sosial media itu, kalau the more kita tuh makin dewasa gitu ya, terus kita kayak udah circle of friends kita tuh jadi nggak dulu kayaknya saya merasa kayak kamu gitu dulu umur 30, 20 kayak semua mau diikutin, FOMO semua gitu. Karena kayaknya masih kuat gitu kan ya, atau memang ya setelah usianya makin berlanjut, terus kesibukan di kantor, terus kita mesti memilah-milah mana yang kita mau ikutin gitu, terus kemudian kita mulai bisa memilih yang waktu kita dengan baik gitu sih gitu. Jadi mengalokasikan dengan baik gitu. Itu sih Mbak Lydia. Oke, Bu Pepi. Sobat Kontan, tadi kita udah dengar cerita dan pengalamannya Bu Pepi selama 30 tahun ya Bu, lebih ada di industri perbankan. Mungkin terakhir Bu, untuk penutup, kira-kira apa sih pesannya untuk wanita-wanita di luar sana yang juga ingin sukses dan bisa sampai ada di tahap di posisi yang pemimpin gitu? Buat para perempuan gitu ya, wanita di luar sana, baik itu belum menjadi leader posisinya ataupun sekarang sudah leader, menjadi posisi sebagai leader, saya rasa perempuan itu saya kagum resiliensinya gitu ya, resiliensinya, kemudian ketekunan gitu, dan punya hati yang sebagai perempuan, jadi mixing atau combining dengan skill, talenta, kemudian resiliensi dan hati yang compassion itu akan membuat perempuan-perempuan di dunia profesional sana akan menjadi lebih tangguh dan lebih bisa maju gitu dengan karirnya maupun dengan harapan dia menjadi someone di leadership position. Oke, Sobat Kontan, untuk segmen Executive Insight kali ini kita sudahi, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Ciao. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.